Perkenalkan, nama saya Bernadetta Pascalia Kolonim 191200165 kelas C Teknik Informatika Strata 1. Sekarang saya akan mengerjakan tugas pertama dari pemrograman deklaratif, di mana tugasnya itu tentang membuat program sederhana dengan menggunakan Visual Prolog ya. Di sini Visual Prolog yang saya install adalah Visual Prolog versi 5.2. Nah, ini kita lihat soalnya dulu. Kita akan melakukan instruksi dari tugas ini dengan soalnya ada 2 nomor. Menyisipkan baris kode di bawah clauses itu putra, bentang, genta, dan goalnya itu kakek, genta, cucu. Lalu kita uji goalnya dan hasilnya, dan ini kita menjelaskan tombol-tombol akselerator pada Visual Prolog. Nah, kita masuk ke Visual Prolog. Ini adalah tampilan jendela dari Visual Prolog itu sendiri ya. Oke, di sini ada menu-menunya, bisa dilihat sendiri. Nah, saya jelaskan sedikit tentang prolog. Jadi prolog ini untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta-fakta dan rule atau aturan-aturannya yang bisa dibuat sebagai knowledge base ya, atau dasarnya. Jadi pada awalnya ya, kita akan membutuhkan deskripsi atau gambaran-gambaran dari suatu permasalahan. Nah, dari deskripsi permasalahan tersebut baru bisa diterjemahkan ke dalam bahasa prolog. Bahasa prolog ini dia juga mengandung namanya logika predikat ya. Jadi untuk dalam menggunakan Visual Prolog ini, kita menggunakan logika predikat di mana dengan mudah atau membantu kita untuk menyederhanakan suatu masalah. Nah, sekarang untuk mengetik baris program atau listing programnya, kita bisa klik File dan New atau F7, ataukah kita lihat icon di sini, yaitu icon New. Nah, ini adalah tampilan dari editor atau editor window ya, jendela editor. Ini tempat kita meletakkan baris programnya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat baris programnya. Di sini nanti saya akan jelaskan pada bagian akhir. Di sini saya buat predicats. Lalu Oke, ini adalah predikat, saya jelaskan dulu ya. Predikat ini adalah relasi. Tunggu saya cas laptop dulu. Oke, predikat ini saya lanjut ya. Jadi saya ada cas laptop. Jadi predikat ini dia merupakan relasi atau relation, di mana di dalamnya itu harus memuat atau mendeskripsikan
atau mendeklarasikan tipe-tipe data berdasarkan variabelnya. Nah, variabel di sini yaitu putra, saudara perempuan, saudara laki-laki, lalu menikah, ayah, kakek, ipar perempuan. Ini merupakan variabel yang memiliki tipe datanya yaitu string. Semua string. Nah, di sini kita jelaskan per baris perintah. Putra string artinya untuk variabel putra ini dia dengan tipe data string. Kenapa 2? Karena untuk putra akan diisi oleh 2 buah objek. Misalkan gitu ya. Terus saudara perempuan pun sama, akan diisi 2. Lalu saudara laki-laki dan menikah. Lalu variabel ayah juga. Nah, di sini untuk ayah, di sini menggunakan string ayah lalu string putra. Karena nanti saat kita saat di clauses-nya kita akan membuat faktanya itu adalah ayah akan berdampingan dengan putra. Jadi string ayah berdampingan dengan string putra. Begitupun kakek, dia akan berdampingan dengan cucunya. Gitu. Nah, di sini ada non-determ. Non-determ untuk variabel ipar perempuan ya. Jadi non-determ ini menunjukkan bahwa bisa lebih dari satu pilihan. Jadi ipar perempuannya bisa diisi lebih dari satu. Dengan tipenya juga string. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikut, bagian berikut yaitu clauses. Clauses. Oke. Nah, di bagian clause ini kita sisipkan dengan soalnya di sini. Sisipkan baris kode berikut di bawah kata clauses putra bentang genta. Putra titik 2 bentang koma genta. Titik ini untuk mengakhiri dari sebuah clause ya. Lalu kita buat saudara perempuan. Lalu di sini saudara perempuan kita belum ya, salah. Di sini tambahkan lagi putra berdasarkan aktifnya yaitu putra. Listingnya ya. Iksan bentang. Terus titik. Oke, di sini kita lihat untuk clause. Jadi clauses ini dia adalah penentu atau patokan di mana prolog itu bisa menyelesaikan pertanyaan atau masalah yang diberikan. Nah, di bagian prolog clause maksud saya
Dia akan berisi yang namanya fakta dan juga yang namanya adalah rule atau aturan. Ini merupakan fakta. Ini adalah fakta, di mana saya jelaskan dulu. Nah, kita bisa membaca ini, Putra Bentang Genta. Ini maksudnya bentang adalah putra dari Genta. Diakhiri dengan titik untuk mengakhiri sebuah klausa. Lalu yang berikut, ini kan disesuaikan dengan suruhan pada soal ya, atau permasalahannya yang nanti akan dipecahkan untuk mencapai goalnya. Nah, kedua, Putra Iksan Gentang. Ini sesuaikan dengan skripnya ya. Jadi, Iksan Putra Gentang. Dan lalu saudara perempuan Dini, saudara perempuan Erna. Lalu Adi, saudara laki-laki Lintang. Iksan menikah dengan Dini, Lintang menikah dengan Ani. Oke, ini merupakan faktanya. Ini setiap variabelnya yang sudah diisi oleh data-datanya ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya rule atau aturannya. Jadi A ya, misalkan A, B, atau A ya B. Oke, nanti saya jelaskan saja ya. Saya ketikkan dulu Putra Oke, saya lihat kembali. Ini saya perbaiki ini tentang sama dengan ini. Oke, nah sekarang kita akan save. Kita bisa klik file save atau klik tombol F2 di keyboard. Ataukah kita lihat di sini ada icon save. Save. Nah, kita bisa simpan dengan nama nomor 1. .pro ya, dia ekstensinya .pro. Ini sudah tersimpan nomor 1.pro. Sekarang kita jalankan atau kita tes goal hasilnya. Kita klik OK. Iksan cucu 1 solution. Oke, jadi Iksan adalah cucu Genta atau Genta kakek Iksan. Nah, cucu sama dengan Iksan. Oke, ini adalah nomor 1-nya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Apa tombol-tombol akselerator untuk perintah-perintah berikut?
copy, cut, paste, delete, redo, undo, new, open, save, exit, dan test goal. Oke, kita masuk ke sini supaya kita jelaskan langsung di dalam Visual Prolog. Oke, pertama kita mulai dengan copy. Nah, dari Visual Prolog ini kita bisa mulai dengan copy itu pada file dan kita pilih di edit. Ini ada copy ya. Jadi untuk mengaktifkan tombol copy-nya ini, pertama misalkan kita blok dulu yang mau di copy. Jadi copy ini berarti perintah untuk memperbanyak atau menggandakan suatu script tertentu atau satu kata tertentu, bahkan satu kata pun atau satu huruf pun bisa digandakan dengan menggunakan perintah copy ya. Jadi misalkan kita blok ini atau kita mau blok satu huruf pun bisa, satu tanda. Kita bisa misalkan saya mau gandakan ini, saya tinggal pilih edit, klik copy. Di sini ada Ctrl C. Jadi kita bisa setelah blok kita Ctrl C pada keyboard ataukah kita klik copy ini. Dan ada juga lalu kita paste. Ada kita klik edit dan paste atau Ctrl V. Nah, ini sudah digandakan. Ada juga yang namanya cut. Di sini cut. Cut ini adalah suatu perintah untuk memindahkan sebuah script tertentu atau bahkan sebuah huruf atau tanda pun yang telah diblok ya, yang telah diblok dalam editor window ini dengan menghilangkan sumber script aslinya. Jadi kita bisa blok ini lalu kita klik edit dan cut. Nanti dia hilang, tapi kita paste nya misalkan di atas ini, kita klik edit dan paste. Oke, atau Ctrl V juga bisa. Sedangkan cut itu bisa Ctrl X. Nah, seperti itu. Jadi kita kembalikan. Kita kembalikan di sini dulu. Itu adalah copy, cut, dan paste ya. Paste ini untuk perintah untuk menaruh hasil yang telah kita cut atau copy pada bagian-bagian tertentu yang diinginkan. Di sini ada tombol cut, copy, paste. Lalu yang berikut adalah perintah apa ya, saya lihat ini. Delete, redo, undo, new. Oke, kata delete sendiri sudah sangat biasa ya di telinga kita. Di sini delete, kita pilih dulu. Dan ini kita mau delete, kita edit, kita klik delete atau dengan tombol alt dan tekan tahan dengan delete. Kita delete. Oke, dia akan hilang. Tuh, hapus gitu. Lalu ada tombol apa lagi berikutnya? Redo. Redo ini adalah tombol untuk membatalkan perintah undo ya. Undo. Jadi kita bisa menggunakan redo. Ada di sini juga. Jadi misalkan kita klik undo. Undo. Oke deh, saya klik undo dulu. Lalu saya klik redo. Nah, misalkan ini kan misalkan ini ya. Saya hapus dulu ini. Lalu saya klik undo. Namun saya mau redo. Nah, dia menghapus kembali. Kan tadi sudah saya hapus. Terus undo ini untuk mengembalikan. Nah, mengembalikan kembali script yang sudah dihapus. Tapi redo ini membatalkan kembali perintah undo. Jadi dia akan tetap menghapus sesuai dengan perintah delete sebelumnya yang kita hapus. Gitu. Jadi ini undo, ini kembali. Jadi
undo itu sendiri adalah perintah untuk membatalkan suatu langkah atau suatu pergerakan yang sudah kita buat ya. Seperti ini. Kita pindahkan ini, misalkan ini kita pindahkan di sini, misalkan. Nah, dengan undo kita bisa kembalikan. Ini sudah kembali. Kalau redo, dia kembalikan di sebelah sini. Dia membatalkan perintah dari undo, gitu. Oke, sudah kembali. Lalu ada perintah new. Ini ada tombol new, icon new ya di sini. Tadi ini undo juga di sini. Lalu ini redo, ini cut, ini copy, dan ini paste. Ini sudah ada icon-iconnya di sini ya. Sekarang kita mau new. Nah, new ini adalah jendela baru. New, baru. Jadi ketika kita klik new atau ikut file, kita klik new atau juga tombol F7 pada keyboard. Kita akan menghasilkan jendela window editor yang baru. Jadi misalkan kita klik new. Nah, ini. No name.pro. Jadi belum tak, ini masih tanpa nama. Unknown. Tanpa nama, tanpa diketahui ya. Itu untuk new ya. Lalu open kita bisa klik di sini. Ini ada icon seperti folder yang terbuka ya. Kita klik di sini. Lalu kita mau open file apa di sini. Baru kita klik opennya di sini. Oke, seperti itu. Ini untuk membuka file yang sudah di folder. Kalau new untuk memulai suatu file baru atau jendela editor baru. Bisa juga kita open dengan melalui file open atau tekan pada F8 pada keyboard. Lalu yang berikutnya adalah save. Save ini kita lihat icon save di sini yang saya dekatkan ini. Save ini untuk menyimpan ya, menyimpan hasil baris script yang telah kita buat pada jendela editor atau editor windownya. Bisa kita klik save atau melalui file dan save, atau bisa kita tekan F2 pada keyboard untuk menyimpan data atau script yang telah kita buat. Lalu yang berikut adalah exit. Exit ini berarti keluar. Jadi ketika kita klik S atau Alt plus X itu Alt ya di keyboard ditambah dengan huruf X, maka kita akan otomatis keluar dari aplikasi ini. Tapi tunggu, saya jelaskan dulu. Yang berikut adalah test goal. Oke, test goal ini seperti tadi, dimana kita akan mencari goal yang telah kita buat, goal dari masalah atau goal dari script goal ini, maksud dari script goal ini. Kita lanjut. Nah, ini kan tadi saya ada sedikit perpindahannya, tapi ini adalah pesan error, jendela error. Jadi ketika kita klik ini, dia akan menuju ke tempat error. Yang errornya di mana? Di sini, ipar perempuan. Oke, ini string, koma, string. Ini tadi saya ada hapus ya, saya lupa. Kakek, terus ini string cucu. Ini kita save. Nah, kelemahannya adalah ketika kita mau perbaiki pun kita harus satu-satu ya, seperti itu. Tapi seperti yang tadi pertama nomor 1 kan sudah jadi. Itu test goal, itu untuk kita mencari hasil dari script goal yang telah kita buat dari permasalahannya. Itu adalah test goal. Dan terakhir saya exit dengan klik file ke menu exit atau Alt exit. Oke, sebelumnya saya lupa, di sini ada saya file dan pilih exit. Maka kita akan otomatis keluar dari aplikasi ini.
sudah keluar dari aplikasi. Nah, itu adalah jawaban atau pekerjaan dari tugas 1 untuk pemrograman deklaratif, dimana membuat menggunakan studi kasus kecil untuk menggunakan visual prolog dengan menggunakan ini. Sudah saya jawab juga semua di dalam video tadi. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.